Bab 041. Indra ikut menghela napas. Mungkin benar, Bang. Bisa jadi mah atau asam lambung. Tapi tetap aja, Bang, harus diperiksa. Aku takut kalau dibiarkan malah makin parah, ujarnya khawatir. Namun Galaksi menggeleng pelan. Gak usah, Indra. Aku cuma mual aja, nanti juga reda sendiri. Indra dan Nadia saling pandang. Belum sempat mereka membalas, tiba-tiba terdengar suara perut Nadia yang berbunyi pelan, perut yang lapar setelah sejak pagi belum terisi apapun. Indra menoleh dan menaikkan alisnya. Kakak ipar belum sarapan, ya? Tanyanya. Wajah Nadia langsung memerah, malu. Lah hanya menggeleng pelan. Indra menghela napas panjang, lalu berdiri. Ya ampun, jangan sampai kakak juga sakit. Aku buatin sarapan, ya roti panggang sama susu hangat aja. Gak boleh nolak. Kalau kakak ikut sakit, siapa yang bakal jaga abang? Katanya sambil menunjuk ke arah Galaksi dengan gaya mengomel khas adik. Nadia hanya tersenyum kecil, matanya masih sembab. Iya, makasih, Indra. Indra kemudian berjalan keluar kamar menuju dapur. Dalam hati, ia benar-benar tidak tega melihat dua orang yang paling ia sayangi tampak selemah itu pagi ini, sang kakak yang pucat, dan kakak ipar yang terlihat kelelahan karena terlalu khawatir. Begitu Indra pergi, Nadia menatap suaminya lembut. Ia membenarkan posisi selimut, lalu menggenggam tangan Galaksi lebih erat. Maaf, ya, Hubi. Gara-gara aku kamu jadi kayak gini, ucapnya lirih. Galaksi menatap istrinya dengan senyum tipis. Gak apa-apa, baby. Kamu jangan salahin diri sendiri. Aku malah yang merasa bersalah. Karena kamu sampai gak sempat sarapan. Nadia menggeleng pelan, menatapnya penuh kasih. Kalau aku mau, aku bisa sarapan kapan aja, kok. Makanan tadi malam juga masih ada di kulkas. Tapi sekarang Indra udah buatin sarapan buat aku, nanti kamu ikut makan ya. Biar kamu juga punya tenaga, ujarnya lembut, mencoba membujuk sang suami. Namun Galaksi hanya menggeleng perlahan. Belum bisa, baby. Bau makanan aja rasanya bikin perutku berontak, gumamnya lemah. 136. Nadia terdiam, menatap suaminya yang semakin terlihat pucat. Ia tahu ini bukan sekadar masuk angin biasa. Hatinya mulai diselimuti rasa takut. 10 menit berlalu, Indra akhirnya selesai menyiapkan roti panggang dan segelas susu hangat untuk kakak iparnya. Saat hendak melangkah menuju kamar, suara bel apartemen tiba-tiba berbunyi nyaring. Indra spontan menoleh, jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tahu pasti siapa yang datang. Dengan langkah tergesa, ia berlari ke arah pintu dan segera membukanya. Papa. Mama. Serunya lega saat melihat Mama Nina dan Papa Arga berdiri di depan pintu dengan wajah panik. Apa yang terjadi sama abangmu, Indra? Sakit apa dia? Tanya Mama Nina tanpa basa-basi, suaranya penuh kekhawatiran. Masuk aja dulu, Ma, jawab Indra cepat, menyingkir memberi jalan. Lah segera menutup pintu dan memandu kedua orang tuanya menuju kamar sang kakak. Begitu masuk ke kamar, Mama Nina langsung menghampiri tempat tidur. Nadia yang sedari tadi duduk di sisi ranjang sontak berdiri, sedikit gugup melihat kedua mertuanya datang. Ada apa, Nak? Suami kamu kenapa?
Tanya Mama Nina lembut sambil mengelus puncak kepala Nadia. Nadia menunduk, suaranya bergetar saat menjawab, Nadia juga nggak tahu, Ma. Dari tadi pagi Mas Galaksi muntah-muntah terus. Sebenarnya sudah dari kemarin-kemarin, tapi nggak separah ini. Biasanya cuma pas bangun tidur aja. Tapi pagi ini, entah kenapa jadi parah banget. Baru cium bau makanan aja dia udah mual. Mendengar penjelasan itu, Papa Arga dan Mama Nina saling berpandangan. Wajah keduanya berubah cemas. Mereka segera mendekat ke sisi ranjang, menatap putra sulung mereka yang terbaring lemah dengan mata terpejam. Makan ya, Nak. Mama bawain makanan kesukaan kamu, bisik Mama Nina sambil mengelus lembut rambut Galaksi, suaranya penuh kasih. Namun Galaksi hanya menggeleng pelan tanpa membuka mata. Gak bisa, Ma. Membayangkan makanan aja rasanya perutku langsung mual, ucapnya lirih. Papa Arga menghela napas berat, lalu menatap istrinya sejenak sebelum berkata tegas, lebih baik kita bawa ke rumah sakit sekarang. Papa nggak mau ambil risiko. Takutnya ini bukan cuma masuk angin biasa. Galaksi mencoba menolak. Nggak usah, Pak. Nanti juga mendingan sendiri, jawabnya lemah. Namun nada suara Papa Arga berubah tegas dan tak bisa dibantah. Jangan keras kepala, Laks. Kalau Papa bilang ke rumah sakit sekarang, ya kita ke rumah sakit sekarang. Titik. Galaksi terdiam, menatap wajah ayahnya yang penuh kekhawatiran. Ia akhirnya hanya mengangguk pelan, pasrah. Nadia membantu memapah tubuh suaminya, sementara Indra menyiapkan jaket dan kunci mobil. Mama Nina menggenggam tangan putranya erat, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ayo, Nak. Mama nggak tenang kalau kamu terus begini. Dengan tubuh yang masih lemah, Galaksi akhirnya membiarkan dirinya dibawa keluar dari kamar. Dalam hati, Nadia hanya bisa berdoa agar tidak ada hal buruk yang akan terjadi pada suaminya pagi itu. Akhirnya, Galaksi pasrah dibawa ke rumah sakit oleh keluarganya. Di ruang IGD, dokter segera melakukan serangkaian pemeriksaan, sementara seorang perawat memasangkan infus di tangan kanannya. Tubuh Galaksi terlihat sangat lemah, wajahnya pucat, bibirnya kering, dan matanya sayu. Nadia menunggu di luar ruangan bersama Indra, Mama Nina, dan Papa Arga. Wajahnya tak kalah pucat dari suaminya. Tangan dingin dan matanya nyaris tak berkedip menatap pintu IGD yang tertutup rapat. Ya ampun, kakak ipar. Gumam Indra lirih, memperhatikan wajah Nadia. Kakak ipar dari tadi belum. 137. Sempat sarapan roti yang aku buat. Jangan-jangan nanti malah ikut sakit. Mama Nina menatap menantunya itu dengan cemas, tapi sebelum sempat menjawab, pintu IGD terbuka dan dokter keluar dengan wajah tenang. Bagaimana keadaan suami saya, Dok? Tanya Nadia cepat, suaranya bergetar menahan panik. Dokter itu tersenyum kecil, menatap satu persatu anggota keluarga di depannya sebelum menjawab. Secara umum, hasil pemeriksaan tidak menunjukkan sesuatu yang buruk. Lambung dan pencernaannya baik-baik saja, tidak ada tanda-tanda infeksi atau keracunan makanan. Semua menarik napas lega, namun ekspresi dokter itu belum selesai. Ia kemudian menambahkan dengan nada hati-hati. Namun, sepertinya bukan Tuan Galaksi yang mengalami masalah utama, melainkan istrinya. Ucapan itu membuat semua orang menatap dokter dengan bingung.
Apa maksud dokter? Tanya Papa Arga cepat. Belum sempat dokter menjelaskan lebih jauh, tiba-tiba tubuh Nadia limbung. Wajahnya yang pucat mendadak semakin pucat pasi, keringat dingin mengucur dari pelipisnya. Kakak ipar. Teriak Indra refleks, berlari menangkap tubuh Nadia yang hampir jatuh. Papa Arga ikut menahan dari sisi lain, sementara Mama Nina panik memanggil namanya berulang kali. Nona sebaiknya dibawa masuk juga ke IGD, ujar dokter cepat. Sepertinya kondisinya cukup lemas. Indra segera mengangkat tubuh kakak iparnya dengan bantuan perawat. Mereka membawa Nadia masuk ke ruangan yang sama dengan Galaksi. Melihat itu, Galaksi yang sedang berbaring sontak panik. Ia hampir saja bangkit dari ranjang jika saja dua perawat tidak segera menahannya. Dokter, ada apa dengan istri saya? Kenapa dia pingsan? Dokter, tolong jelaskan. Serunya dengan suara gemetar. Tenang, Tuan, ujar dokter menenangkannya sambil memeriksa tekanan darah Nadia. Nyonya baik-baik saja. Hanya kelelahan dan kemungkinan besar kekurangan energi. Tapi kami akan pastikan penyebab pastinya setelah hasil pemeriksaan keluar. Galaksi masih memandangi wajah istrinya dari jauh, matanya memerah dan penuh kecemasan. Baby, kamu kenapa? Bisiknya lirih. Mama Nina hanya bisa menatap keduanya dengan mata berkaca-kaca, sementara Indra berdiri di samping ayahnya sama-sama menunggu dengan hati tak tenang. Sekitar 30 menit kemudian, dokter yang menangani Nadia pun berbalik menatap keluarga Nadia yang sedari tadi berdiri tegak di samping Galaksi yang sudah duduk di kursi roda. Wajahnya tenang, membawa map hasil pemeriksaan di tangan. Semua anggota keluarga langsung berdiri, Mama Nina, Papa Arga, Indra, dan tentu saja Galaksi yang duduk di kursi roda. Bagaimana keadaan istri saya, Dok? Tanya Galaksi dengan nada cemas namun penuh harap. Dokter tersenyum kecil sebelum menjawab. Tenang, Tuan Galaksi. Istri Anda sudah sadar dan keadaannya stabil, tidak ada tanda-tanda penyakit berbahaya. Namun, dokter itu menatap mereka satu persatu, ada sesuatu yang cukup mengejutkan dari hasil pemeriksaannya. Suasana seketika hening. Semua menunggu dengan napas tertahan. Dokter melanjutkan dengan nada lembut, kami menemukan adanya tanda-tanda kehamilan pada Nyonya Nadia. Untuk memastikan usia kandungannya dan kondisinya, kami menyarankan agar beliau menjalani pemeriksaan USG sekarang. 138. Wajah Nadia yang baru saja sadar menoleh pelan ke arah suaminya, matanya membulat. Hamil. Aku. Suaranya nyaris tak terdengar. Dokter tersenyum ramah. Ya, Bu. Semua gejala yang Anda alami termasuk lemas, mual, dan sensitif terhadap aroma sangat khas pada awal kehamilan. Mama Nina spontan menutup mulutnya menahan tangis haru, sementara Papa Arga tersenyum bahagia dan menepuk bahu Galaksi pelan. Alhamdulillah. Akhirnya, Nak. Tuhan kasih anugerah besar buat kalian, ucapnya dengan suara bergetar. Sedangkan Galaksi minta Indra untuk mendorong kursi rodanya mendekati ranjang Nadia. Galaksi langsung berdiri saat sudah dekat dengan istrinya, Indra pun menahan infusnya agar tidak tertarik. Baby. Harapan kita untuk memiliki anak akhirnya terkabul, ujar Galaksi yang langsung memeluk erat tubuh sang istri.
Menciumi seluruh wajah Nadia bertubi-tubi sembari menangis haru. Nadia membalas pelukan Galaksi dengan erat sembari terisak, dia seperti belum percaya dengan apa yang diucapkan oleh dokter. Galaksi menciumi punggung tangan istrinya, dia juga meletakkan tangannya di perut sang istri yang masih rata. Namun dokter belum selesai. La menatap Galaksi dan Nadia sambil tersenyum samar. Dan untuk Anda, Tuan Galaksi, kami juga menemukan sesuatu yang menarik. Galaksi tampak bingung. Maksud dokter? Gejala mual dan pusing yang Anda rasakan tadi, serta penolakan terhadap aroma tertentu, bukan penyakit. Itu dikenal sebagai sindrom Couvet atau dalam istilah lain, pregnancy sympathy syndrome. Biasanya terjadi pada suami yang sangat dekat secara emosional dengan istrinya yang sedang hamil muda. Tubuh Anda seolah ikut merasakan gejala kehamilan itu. Indra spontan melongo sebelum tertawa kecil. Astaga, Bang. Bahkan abang aja ikut hamil, ya sekarang, candanya ringan. Semua tertawa, termasuk Mama Nina yang mengusap air matanya sambil tersenyum lega. Jadi yang mual parah bukan cuma Nadia. Tapi juga kamu ikut-ikutan, nak. Ucapnya sambil mengelus bahu putranya dengan penuh kasih. Galaksi hanya tersenyum malu, lalu menatap istrinya yang kini sudah menatap balik dengan mata berkaca-kaca. Ia menggenggam tangan Nadia erat. Baby. Berarti semua yang aku rasain dari kemarin itu. Karena kamu dan si kecil ini, iya. Nadia mengangguk pelan, air matanya menetes haru. Maaf ya, Hubi. Aku nggak tahu kalau aku hamil. Aku malah bikin kamu ikut mual juga. Galaksi menggeleng lembut, lalu mengecup punggung tangan istrinya. Jangan minta maaf. Ini justru kebahagiaan paling aneh, tapi paling indah yang pernah aku rasain. Mama Nina menatap keduanya dengan senyum hangat. Kalian berdua memang pasangan yang luar biasa. Setelah ini kita lakukan USG supaya tahu bagaimana kondisi bayi kalian. Nadia dan Galaksi hanya saling bertatapan senyum haru di wajah mereka seolah cukup untuk mengungkapkan semua rasa syukur yang tak terucap. Oh, 60. 139. 67. 2 jam berlalu sejak dokter menyampaikan kabar mengejutkan bahwa Nadia tengah mengandung dan Galaksi mengalami sindrom kehamilan simpatik Couvet syndrome. Kini kondisi Galaksi sudah jauh lebih baik. Cairan infus sudah masuk sepenuhnya ke tubuhnya, wajahnya pun tak sepucat tadi pagi. Dokter juga memberi obat pereda mual, sehingga pria itu bisa mulai menyantap makanannya sedikit demi sedikit. Di sisi lain, Nadia tampak mulai ceria kembali. Ia sudah sarapan dengan lahap, bahkan Mama Nina dengan penuh kasih menyuapi menantunya itu seperti seorang anak kecil. Galaksi terus menggenggam tangan istrinya erat, seolah enggan berpisah walau hanya sebentar. Senyumnya lembut, dan di matanya tersirat rasa haru perasaan bahagia sekaligus tidak percaya bahwa sebentar lagi ia akan menjadi seorang ayah. Mulai sekarang, fokus pada kesehatan kamu dan istrimu, San, ujar Papa Arga sambil menatap lembut putra sulungnya. Kalau tubuhmu masih sering mual-mual, biar Papa yang ambil alih dulu urusan perusahaan. Mumpung Papa lagi baik hati, Papa kasih waktu buat kalian berdua beristirahat. Galaksi menatap ayahnya dengan senyum lega, lalu mengangguk. Terima kasih, Pak. Mungkin memang kami butuh waktu sebentar buat menenangkan diri.
Aku nggak ngangka bakal secepat ini. Sebelum Galaksi melanjutkan, Indra langsung bersuara dengan nada menggoda, "Wah, papa keren nih. Kalau gitu, biarkan Indra juga bersantai dulu. Biar papa aja yang ngurus perusahaan. Indra mau fokus cari jodoh." Mama Nina langsung memutar bola matanya malas. "Awas kamu ya, kalau sampai nggak dapat jodoh secepatnya, Mama jodohin kamu sama anak teman Mama." "Ma," seru Indra protes sambil mengangkat kedua tangan pasrah. "Indra bisa cari istri sendiri, Mama nggak usah repot-repot jodohin. Nanti malah kayak Bang Galaksi dulu tuh, malah gagal." Ucapan Indra sukses membuat semua terdiam. Papa Arga menggeleng sambil menepuk bahu putra bungsunya. "Sudahlah, jangan membahas masa lalu yang sudah terlewat. Sekarang fokus bantu jaga kakak iparmu, biar nggak kelelahan." "Siap, Pah," jawab Indra dengan gaya khasnya yang kocak. Nadia tersenyum bahagia melihat kehangatan keluarga itu. La menoleh pada suaminya yang masih menatapnya penuh cinta. "Hubi," ucapnya lembut. "Aku masih nggak percaya. Aku hamil." Galaksi tersenyum, lalu mengecup punggung tangan istrinya. "Percayalah, baby. Mulai hari ini, semuanya akan terasa lebih indah." Mama Nina yang melihat itu tersenyum haru. "Aduh, Papa. Lihat mereka berdua, romantis banget. Ini baru keluarga bahagia." Papa Arga terkekeh kecil. "Iya, Ma. Semoga cucu pertama kita tumbuh sehat dan lahir dengan selamat." "Sudah, Ma. Nadia sudah kenyang," ujar Nadia sambil tersenyum kecil. Ia memang sudah merasa cukup karena sejak tadi Mama Nina terus memberinya camilan potongan melon dan semangka segar yang disuapi dengan penuh kasih sayang. "Mulai sekarang kamu harus jaga pola makanmu, Nak," pesan Mama Nina lembut sambil mengelus puncak kepala menantunya. "Bukan cuma kamu yang butuh makan, tapi juga bayi di dalam perutmu. Dia perlu banyak nutrisi supaya tumbuh sehat dan pintar." 140. Nadia tersenyum haru dan mengangguk. "Iya, Ma. Nadia janji bakal nurut." Suasana di ruangan rawat itu terasa hangat dan penuh kebahagiaan sampai suara pintu diketuk pelan. Semua menoleh hampir bersamaan, dan terlihat seorang perawat masuk sambil mendorong kursi roda. "Permisi," ucap perawat itu sopan. "Nyonya Muda Bagaskara, mari saya antar ke ruang dokter kandungan. Dokter sudah menunggu Anda untuk pemeriksaan lanjutan." Sekejap, ruangan itu dipenuhi senyum dan tatapan antusias. Mama Nina langsung membantu Nadia duduk di kursi roda, sementara Galaksi dengan sigap memegangi tangan istrinya, tak ingin jauh barang satu langkah pun. "Aku ikut, ya, sayang," ujar Galaksi pelan, matanya berbinar tapi juga tampak tegang. Nadia menatapnya sambil tersenyum lembut. "Iya, Hubi. Aku malah nggak mau kalau kamu nggak ikut." Perawat pun mulai mendorong kursi roda keluar dari ruangan. Indra dan Papa Arga ikut berjalan di belakang, namun mereka berhenti di depan pintu ruang dokter kandungan. "Biar Mama sama Galaksi aja yang masuk, ya," ujar Papa Arga sambil menepuk bahu putra sulungnya. "Kami tunggu di luar." "Baik, Pah," jawab Galaksi dengan wajah sedikit tegang namun penuh harap. Galaksi Nadia dan Mama Nina disambut senyuman dokter wanita yang terlihat sangat ramah. Begitu pintu ruangan tertutup, suasana di dalam terasa lebih tenang.
Mama Nina berdiri di samping kursi roda Nadia, sementara Galaksi menggenggam tangan istrinya erat. Telah menatap monitor di depan tempat tidur pasien dengan jantung berdebar. "Tenang saja, baby," bisik Galaksi lembut pada Nadia. "Sebentar lagi kita bakal lihat wajah kecil yang bikin aku tersiksa beberapa hari ini." Ucapan itu sukses membuat Nadia tertawa kecil di tengah rasa gugup yang menyelimuti. Ruangan itu terasa hening dan tenang, aroma antiseptik yang lembut berpadu dengan udara dingin dari pendingin ruangan. Nadia berbaring di atas ranjang pasien dengan napas yang sedikit bergetar, sementara Mama Nina berdiri di sisi kanan, dan Galaksi di sisi kiri menggenggam tangan istrinya dengan erat, seolah kekuatan. Mereka saling berpindah melalui sentuhan itu. "Tenang, baby," bisik Galaksi lembut sambil mengusap punggung tangan Nadia. "Aku di sini. Jangan takut." "Ya." Nadia menoleh sedikit, tersenyum kecil. "Aku nggak takut, Hubi. Cuma deg-degan." Tak lama, dokter kandungan seorang wanita paruh baya dengan wajah ramah mulai bergerak menyiapkan alat USG. "Selamat siang, Nyonya Muda Bagaskara. Sudah siap?" "Ya, untuk kita lihat calon malaikat kecilnya." Mama Nina langsung mengangguk penuh semangat. "Wah, tentu siap, Dok. Kami semua sudah penasaran," ucapnya, tak bisa menyembunyikan rasa bahagia. Dokter tersenyum lalu mulai menyalakan alat USG. "Baik, saya akan mulai, ya. Tolong Nyonya Bagaskara rileks saja. Tarik napas dalam, lalu hembuskan perlahan," ujarnya lembut sambil menuangkan gel bening dingin di perut Nadia. "Dingin." Gumam Nadia pelan, membuat Galaksi terkekeh kecil sambil menatap istrinya penuh kasih. "Sedikit aja, sayang. Tahan dikit, ya." Dokter mulai menggerakkan alat USG ke perut bagian bawah Nadia dengan hati-hati. Suara mesin yang berdesir lembut terdengar di antara keheningan ruangan. Semua mata tertuju pada layar monitor, sesuatu yang bahkan sulit mereka bayangkan. "Menung 8 Gu." Dokter itu menatap layar dengan serius, sesekali mengerutkan kening lalu tersenyum kecil. Tangannya tetap. 141. Cekatan mengarahkan alat USG, sementara matanya terus menelusuri gambar yang muncul. Beberapa detik kemudian, ia mengangguk pelan dan tersenyum hangat. "Saya akan jelaskan kabar bahagia untuk keluarga Anda, Tuan Bagaskara," ucapnya sambil menoleh ke arah mereka. Galaksi dan Nadia langsung menatap dokter dengan tegang, sementara Mama Nina sudah menggenggam tangan menantunya erat. "Lihat ini, Nyonya," kata dokter sambil menunjuk layar. "Di sini terlihat ada 2 kantong. Yang pertama," ia menunjuk area di layar, "memiliki 2 titik kecil. Sedangkan kantong yang satunya lagi memiliki 1. Dokter tersenyum makin lebar. "Itu artinya, Nyonya Bagaskara sedang mengandung 3 bayi. 2 di antaranya kembar identik, dan 1 lagi berdiri sendiri di kantong terpisah." Suasana ruangan seketika hening. Hanya suara detak jantung kecil dari mesin USG yang terdengar, berpadu dengan napas tercekat dari semua orang di ruangan itu. Hamil. Kembar 3, Dok?" tanya Galaksi terbata, matanya membulat, suaranya bergetar tak percaya. "Dokter nggak salah lihat, kan?" Dokter tertawa kecil sambil menatapnya penuh keyakinan. "Tidak salah, Tuan Bagaskara. Saya sudah pastikan dari 2 sudut berbeda. Selamat."
Sebentar lagi keluarga Anda akan menyambut 3 malaikat kecil sekaligus. Mama Nina menutup mulutnya dengan kedua tangan, air matanya langsung menetes. Masya Allah. 3 sekaligus. Ini mukjizat galaksi. Anakku. Nadia menatap layar itu tak berkedip. Air mata hangat mulai mengalir di pipinya. Ia memalingkan wajahnya ke arah suaminya yang kini gemetar hebat, lalu tersenyum di tengah air matanya. Hubi. Kita punya 3 bayi. Ucapnya lirih, penuh haru. Galaksi langsung menunduk, menatap perut istrinya yang kini terasa lebih berharga dari apapun di dunia ini. Ia menelungkupkan keningnya di punggung tangan Nadia, suaranya bergetar menahan tangis. 3. Ya Allah. Aku bahkan belum yakin bisa menjadi ayah dari 1 bayi, sekarang dikasih 3 sekaligus. Mama Nina terkekeh di sela isaknya, ya ampun, Galaksi. Kamu pasti bisa nak. Kamu pasti bisa menjadi ayah 3 bayi sekaligus, ujar Mama Nina tersenyum bangga sembari memeluk erat tubuh Galaksi. Mama benar-benar bahagia nak, selamat akhirnya harapanmu memiliki momongan terkabul. Jaga mereka baik-baik ujar Mama Nina sembari menciumnya seluruh wajah menantunya. Dokter tersenyum melihat suasana penuh haru itu. Semuanya sehat sejauh ini. Tapi tentu, Nyonya harus ekstra hati-hati. Sekarang usia kandungan Nyonya baru 6 minggu, saya akan jadwalkan pemeriksaan rutin dan beri vitamin tambahan untuk menjaga ketiga janin ini. Nadia mengangguk sambil mengusap air matanya. Terima kasih, Dok. Galaksi masih belum melepaskan tangan istrinya, masih menatap layar monitor itu dengan mata berbinar dan air mata yang belum sempat ia seka. 3. Bisiknya pelan, penuh rasa syukur. 3 jantung kecil yang akan berdetak bersamaan dengan jantungku. Di luar ruangan, Papa Arga dan Indra menunggu dengan wajah tegang. Mereka duduk di kursi tunggu, tapi kaki Indra tak berhenti mengetuk lantai, sementara Papa Arga berkali-kali melirik jam di pergelangan tangannya. Lama banget, ya, dokternya. Gumanem Indra, gelisah. 142. Tenang, Indra. Pemeriksaan kehamilan itu memang butuh waktu, jawab Papa Arga, meski suaranya juga terdengar cemas. Beberapa menit kemudian, pintu ruangan perlahan terbuka. Tampak Mama Nina keluar lebih dulu dengan wajah berbinar, diikuti Galaksi yang mendorong kursi roda Nadia yang tersenyum malu-malu. Bagaimana hasilnya, Mah? Tanya Papa Arga, langsung berdiri. Mama Nina tidak menjawab, melainkan langsung memeluk suaminya erat-erat dengan ekspresi yang sulit dijelaskan campuran haru dan euforia. Pa, kita akan dapat 3 cucu sekaligus. Serunya penuh semangat. Suara Mama Nina yang lantang membuat beberapa orang di ruang tunggu menoleh penasaran. Sementara Papa Arga membeku di tempat. Mulutnya sedikit terbuka, tapi tidak ada kata yang keluar. T3. Maksud Mama. 3 bayi sekaligus. Suaranya bergetar, nyaris tak percaya. Mama Nina mengangguk cepat, senyum lebarnya tak pernah luntur. Iya, Pak. Kembar 3. 2 di satu kantong, 1 di kantong lain. Indra yang mendengar itu refleks berdiri dan melotot. Hah? 3. Astaga, Bang Galaksi. Lu beneran produktif banget. Serunya spontan hingga membuat beberapa orang tertawa pelan. Galaksi hanya tersenyum kikuk sambil mengangguk.
Iya, Hendra. 3. Aku pun masih nggak percaya. Sementara Nadia menunduk malu, pipinya memerah karena semua orang di ruang tunggu kini tersenyum ke arahnya. Papa Arga akhirnya tersadar, lalu langsung menarik Mama Nina ke dalam pelukannya. Matanya mulai berkaca-kaca. Alhamdulillah. Ya Allah, ini benar-benar anugerah luar biasa. 3 cucu sekaligus. Masya Allah. Ucapnya. Haru. Lah kemudian menghampiri putra dan menantunya. Nak, ini kebahagiaan besar buat keluarga kita. Jaga baik-baik kesehatan kamu dan calon bayi-bayinya ya, Nak Nadia. Nadia tersenyum lembut, menatap mertuanya dengan mata berkaca. Iya, Pak. Nadia janji akan menjaga mereka baik-baik. Indra segera mendekat dan menyalami kakak iparnya. Selamat ya, Kak Nadia. Sekaligus 3. Waduh, nanti rumah bakal rame banget. Kalau butuh babysitter tambahan, aku siap daftar. Ujarnya sambil tertawa lebar. Mama Nina menepuk kepala Indra pelan. Kamu urus aja dulu jodohmu, Indra. Nanti keburu tua sebelum punya anak. Indra langsung mengerucutkan bibir. Aduh, Ma. Lagi momen bahagia begini masih sempat ngegosipin jodoh aja, protesnya disambut tawa seluruh keluarga. Galaksi menunduk, menatap Nadia penuh sayang, lalu mengecup punggung tangan istrinya. Terima kasih, sayang. Sudah memberi aku kebahagiaan sebesar ini. Nadia hanya tersenyum, suaranya lirih namun hangat, kita yang beruntung, Hubi. Karena punya cinta sebesar ini untuk membesarkan mereka. Setelah dokter memastikan kondisi Galaksi dan Nadia benar-benar stabil, pasangan muda itu akhirnya diperbolehkan pulang. Mama Nina dan Papa Arga segera mengambil alih keputusan. Mereka sepakat bahwa untuk sementara waktu, Galaksi dan Nadia harus tinggal di rumah keluarga Bagaskara. Gak ada tapi-tapian. Ujar Mama Nina tegas sambil menatap Galaksi dan Nadia bergantian. Kalian harus nurut. Mama nggak mau Nadia kelelahan. Di rumah nanti udaranya segar, ruangannya luas, dan ada Mama yang bisa nemenin ngobrol. Itu semua demi cucu-cucu Mama. Galaksi sempat ingin membantah, tapi langsung menunduk ketika Mama Nina melotot manis tapi mematikan. 143. Baik, Ma. Kami nurut. Demi kebaikan Nadia dan anak-anak kami, ucapnya pasrah sambil menatap istrinya. Nadia tersenyum lembut, menggenggam tangan suaminya. Aku nggak keberatan, Hubi. Lagian, aku juga kangen suasana rumah Mama. Bagus, sahut Mama Nina puas. Pokoknya mulai hari ini kalian tinggal sama Mama dan Papa. Biarkan Indra aja yang kelayapan di luar sana. Wah, Mama sekarang jadi jahat sama Indra, protes Indra sambil manyun. Mentang-mentang abang mau kasih Mama 3 cucu sekaligus. Mama Nina langsung melirik tajam. Makanya kamu cepat nikah, Indra. Kasih Mama cucu juga, kalau bisa 3 sekalian. Indra mendengus sambil mengerucutkan bibir. Mama tuh ngidam cucu apa mau ternak cucu, sih. Semua orang langsung tertawa, termasuk Papa Arga yang hanya bisa menggeleng sambil menepuk bahu anak keduanya itu. Sudahlah, Indra. Kalau Mama lagi senang, jangan dilawan.
Bisa-bisa kamu yang dijodohin minggu depan. Indra spontan menegakkan tubuhnya. Aduh, jangan, Pak. Indra belum siap mental. Tawa keluarga pecah lagi, mengiringi langkah mereka keluar dari rumah sakit. Beberapa jam kemudian, dalam perjalanan menuju rumah besar keluarga Bagaskara, suasana di dalam mobil terasa hangat. Nadia bersandar di bahu Galaksi, tangannya sesekali mengusap perutnya dengan lembut. Galaksi menatap istrinya dengan senyum kecil, hatinya terasa penuh setiap kali mengingat bahwa di balik perut kecil itu ada 3 nyawa mungil yang akan memanggilnya ayah. Di tempat lain, di kantor Arisandi Group, suasana sore sudah mulai melambai. Andini membantu Pak Firman menuntaskan beberapa berkas proyek. Nadia mengabari lebih awal bahwa ia tak akan ke kantor karena Galaksi sedang sakit. Andini pun membatalkan rencananya menjemput Nadia di apartemen. Dia memilih ke kantor sendiri dan sore ini sudah berjanji menemani Samuel pulang ke rumah keluarganya setelah kantor tutup. Pukul 16, Andini melangkahkan kaki keluar gedung. Dari jauh, Revan menunggu di dalam mobil, matanya tak lepas menatap pintu utama. Ia berniat menghampiri Andini, tapi mendadak berhenti saat melihat Samuel berjalan mendekat gadis yang masih dia cintai itu. Samuel membuka pintu mobil untuk Andini dengan sikap santai yang membuat Revan menegang di tempatnya. Andini tersenyum sopan lalu masuk ke mobil Samuel. Revan membeku, kepalan tangannya erat di setir. Di kepalanya berkecamuk. Revan yakin hubungan Andini dan Samuel hanya pura-pura, tapi pemandangan Andini masuk ke mobil Samuel terasa seperti konfirmasi yang pedas. Ia menepuk dada pelan, mencoba meredam cemburu yang tiba-tiba naik. Di dalam mobil, suasana ringan. Samuel menyalakan mesin, lalu menoleh ke Andini sambil menyengir. Ingat ya, Din, nanti pas sampai ke rumah, kamu pura-pura jadi calon istriku. Kalau ada 2 nenek sihir yang mulai memancing emosimu, cuekin aja. Tapi kalau kelewatan, ya banting aja sekalian biar selesai, biar patah tulang. Andini terkekeh mendengar instruksi konyol itu. Santai, Bang. Aku nggak bakal nyasar ke jalur kekerasan. 144. Cuma gara-gara 2 nenek sihir. Kalau mereka main tangan, aku juga bisa main tangan plus kaki sekalian. Samuel mengangkat satu alis. Jangan panggil Abang, ya. Panggil Mas aja, biar terkesan natural. Ia menepuk setir, pura-pura serius. Andini tertawa kecil. Oke, Mas. Tenang aja. Aktingku rapi kok. Di luar, Revan memandang ke kaca mobil saat mereka melaju menjauh. Di balik ketenangan wajahnya, ada rasa yang sulit dihapus campuran kecewa, cemburu, dan pertanyaan yang belum terjawab. Namun ia menekan napasnya, menyingkirkan perasaan itu untuk sementara. Sore itu mobil Samuel melaju meninggalkan gedung Arisandi Group. Di dalam, Andini dan Samuel bercanda ringan, melancarkan rencana sandiwara sore itu. 43. 145. 68. Perjalanan panjang itu memakan waktu lebih dari 1 jam. Begitu mobil yang dikendarai Samuel dan Andini berhenti di depan gerbang besar bertuliskan, Keluarga Abisaka, suasana mendadak terasa berbeda tenang, tapi penuh kenangan. Samuel menurunkan kaca jendela. Satpam yang berjaga di pos keamanan menatap ke arah mobil itu,
matanya membulat saat mengenali wajah di balik kemudi. "Tuh, Tuan Muda Samuel," serunya tak percaya, segera berdiri tegak dan membuka topinya penuh hormat. Samuel tersenyum tipis, sopan tapi tanpa banyak bicara. "Iya, Pak. Lama nggak pulang, iya." "Terima kasih sudah jaga rumah," ujarnya singkat. Satpam itu bergegas menekan tombol pembuka gerbang otomatis sambil menundukkan kepala dalam. "Selamat datang kembali, Tuan Muda." Mobil perlahan masuk ke halaman yang luas. Pohon-pohon trembesi berjajar rapi di sisi jalan masuk, sementara rumah dua lantai bergaya modern itu berdiri anggun kokoh, namun dingin. Begitu mobil berhenti, Samuel keluar, memandangi rumah itu lama tanpa berkata-kata. Pandangannya menyapu setiap sudut yang dulu penuh tawa, kini terasa asing. 2 tahun sejak terakhir kali ia menjejakkan kaki di sini, sejak hari di mana kehangatan keluarga Abisaka direnggut oleh kehadiran orang-orang yang mengubah segalanya. Andini melangkah keluar menyusul, ia menatap bangunan besar itu dengan takjub, hampir tak percaya. "Masya Allah. Rumahnya besar banget," gumamnya pelan. Samuel menoleh sekilas, tersenyum miring. "Kelihatannya besar, iya. Tapi dulu rasanya kecil. Karena tiap hari isinya cuma tawa dan suara mama." Nada suaranya menurun di akhir kalimat. Andini menatap wajah pria di sampingnya itu, baru kali ini ia melihat Samuel tanpa canda, tanpa sarkasme, hanya sorot mata penuh rindu dan luka lama. Sekilas, Andini bisa membaca, rumah ini bukan sekadar tempat tinggal bagi Samuel, tapi juga saksi patah hatinya. Namun, ia mencoba mencairkan suasana. "Jadi selama ini kamu bukan anak jalanan ketua geng, iya? Aku kira kamu nggak punya keluarga, kalau saja waktu itu mama kamu tidak datang ke kantor, aku pikir kamu..." Samuel menatap Andini, lalu terkekeh pelan. "Yatim piatu." Andini menunduk, tersipu malu. "Hehe. Iya. Aku salah besar, iya." Samuel menepuk bahunya ringan. "Santai aja. Kadang aku juga ngerasa begitu. Mereka masih ada, tapi rasanya udah bukan keluarga lagi." Angin sore berembus, membawa aroma tanah basah dari taman depan rumah itu. Dan di antara detik hening itu, Samuel menarik napas panjang, lalu menatap Andini. Samuel berhenti sejenak di depan pintu utama, lalu mengangkat lengannya, memberi isyarat pada Andini. "Gandeng tangan aku," ujarnya pelan, senyum tipis terlukis di wajahnya. Andini menatapnya heran, tapi kemudian tersenyum dan menyambut tangan itu tanpa ragu. "Baik, Mas," jawabnya ringan. 146. Dua tangan itu kini saling menggenggam erat seolah bukan sekadar sandiwara, tapi perlindungan diam-diam dari luka masa lalu yang akan segera mereka hadapi. Namun tanpa mereka sadari, dari balkon lantai 2 rumah itu, sepasang mata menatap keduanya dengan pandangan campur aduk. Mata itu milik Papa Cakra Abisaka, ayah kandung Samuel. Matanya berkaca-kaca, jemarinya bergetar di atas pagar balkon. Tenggorokannya tercekat saat melihat sosok yang sudah 2 tahun tak pernah lagi ia panggil putra. Samuel. Putra satu-satunya. Putra yang dulu ia usir pergi tanpa membawa apa-apa, hanya karena emosi dan amarah sesaat. Kini,
Pria muda itu berdiri gagah di halaman rumah lebih dewasa, lebih berwibawa, namun di balik ketegasannya masih tersisa bayangan luka. Dada Cakra terasa sesak. Dan seiring napas berat yang keluar dari bibirnya, pikirannya terlempar pada malam kelam 2 tahun lalu, malam yang menghancurkan segalanya. Malam itu, suasana rumah Abisaka yang biasanya hangat mendadak mencekam. Suara tangisan Sofia menggema dari kamar Samuel. Gadis muda itu terisak sambil memeluk ibunya Selena. Samuel yang merasa tidak melakukan apapun hanya bisa berdiri sembari menatap Sofia yang masih terikat di pelukan mamanya. Sedangkan Papa Cakra dan Mama Naomi masih terdiam terpaku, menatap Samuel yang tidak bereaksi. Apapun. Om. Samuel. Dia sudah. Kata-kata itu tak sanggup Sofia lanjutkan, tapi cukup untuk membakar amarah seorang ayah. Papa Cakra yang merasa sangat berhutang budi pada mendiang ayah Sofia, sepupunya sendiri, yang dulu pernah menyelamatkannya dari sebuah kecelakaan. Sontak naik pitam. Dia tak sempat berpikir jernih. Lata mencari kebenaran. Ia hanya melihat Samuel berdiri di depan pintu kamar, wajahnya tegang, dan Sofia menangis di pelukan mamanya. Samuel. Apa yang kamu lakukan sama Sofia? Bentaknya kala itu, suaranya menggelegar memenuhi rumah. Samuel terkejut. Aku nggak ngelakuin apa-apa, Pak. Dia yang cukup. Potong Cakra keras. Kamu pikir Papa akan tinggal diam, setelah kamu bertindak kurang ajar sama dia? Kamu harus tanggung jawab. Kamu harus nikahi dia. Samuel mematung, matanya memerah menahan perih. Papa. Aku nggak salah. Aku dijebak, Pak. Aku nggak mungkin. Namun Papa Cakra tak mau dengar. Amarahnya membutakan mata hatinya, melihat penampilan Sofia yang acak-acakan, bahkan beberapa bagian dress gadis itu sobek, dan juga bekas cakaran di lengan Sofia. Papa Cakra yakin kalau putranya memang melecehkan gadis itu. Samuel melangkah maju, matanya memerah menahan perih. 147. Papa salah paham. Aku nggak ngapa-ngapain. Dia yang datang ke kamarku duluan. Bohong. Jerit Sofia, tangisnya semakin keras, membuat suasana tambah kacau. Dia yang menyeret aku ke kamar ini. Dia coba menodai aku, Om. Aku takut. Mama Naomi yang berdiri di sisi suaminya langsung tertegun. Matanya bergantian menatap Sofia dan Samuel. Ia mengenal betul putranya, dan hatinya menolak percaya pada tuduhan itu. Papa, ucapnya dengan suara bergetar, dengar dulu penjelasan Samuel. Aku yakin dia nggak akan melakukan hal seperti itu. Aku tahu anak kita, Pak. Namun Papa Cakra yang terbakar oleh rasa hutang budi dan emosi, justru menepis tangan istrinya. Cukup, Ma. Aku nggak mau dengar lagi. Aku nggak bisa biarkan anak kita mempermalukan keluarga sepupuku sendiri. Di sudut ruangan, Selena, ibu Sofia, berdiri memeluk putrinya erat-erat, tapi di wajahnya terselip senyum samar, senyum kemenangan yang hanya bisa dilihat sekilas, namun cukup menusuk jika diperhatikan. Samuel menatap ke arah mereka, napasnya memburu, suaranya pecah oleh emosi. Papa. Papa salah. Aku nggak nyentuh dia. Aku malah dijebak, Pak.
Dia yang datang ke kamarku sendiri dan... Cukup. Bentak Papa Cakra, membanting vas bunga ke lantai hingga pecah berantakan. Kamu pikir Papa bisa tinggal diam setelah Sofia begini? Kamu harus tanggung jawab. Besok juga kamu nikahi dia. Samuel membeku. Wajahnya penuh luka bukan karena tuduhan, tapi karena sosok yang paling ia cintai tak percaya padanya. Papa. Suaranya parau. Jadi, Papa lebih percaya sama orang lain daripada anak Papa sendiri. Papa Cakra tak menjawab. Hanya diam, dengan rahang mengeras dan mata membara. Keheningan itu terasa lebih menyakitkan dari 1000 tuduhan. Mama Naomi menatap suaminya dengan air mata jatuh membasahi pipinya. Papa. Tolong, jangan lakukan ini. Jangan sampai kamu menyesal seumur hidupmu. Tapi semuanya terlambat. Papa Cakra sudah memutuskan. Kalau kamu nggak mau tanggung jawab, keluar dari rumah ini. Bentaknya lagi. Mulai malam ini kamu bukan anakku lagi, Samuel. Samuel menatap ayahnya dalam diam. Air matanya menetes untuk pertama kalinya sejak kecil. Baik, Pak, katanya lirih. Kalau itu yang Papa mau. Mulai malam ini, aku bukan lagi anak Papa. Samuel menatap Mama Naomi sejenak, mencoba memberi senyum walau matanya berkaca. Tidak. Jangan tinggalkan Mama, nak. Teriakan Mama Naomi menggema memenuhi aula rumah besar itu. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Ia berusaha mengejar langkah putranya, namun Samuel sudah berdiri di depan pintu utama, menatap ayahnya untuk terakhir kalinya. Mas Cakra. Seru Mama Naomi sambil menoleh pada suaminya. Jangan biarkan putra satu-satunya kita pergi dari rumah ini. Kamu akan menyesal, Mas. Kamu akan menyesal seumur hidup kalau sampai benar-benar membiarkan dia pergi tanpa mendengarkan penjelasannya dulu. Namun Papa Cakra tetap dianem. Wajahnya kaku, rahangnya tegang, matanya merah karena amarah yang 148. Bercampur gengsi. Samuel menatap ibunya dengan sorot mata yang lembut, meski air matanya sudah membasahi pipi. Ia melangkah mendekat dan memeluk Mama Naomi dengan erat. Tenang aja, Ma. Bisiknya lirih di telinga sang ibu. Samuel udah dewasa. Samuel bisa jaga diri. Yang penting sekarang Mama harus jaga diri baik-baik, ya. Mama Naomi memegangi wajah putranya, mengguncang bahunya dengan panik. Jangan ngomong kayak gitu, nak. Mama percaya sama kamu. Mama tahu kamu nggak salah. Tolong, jangan pergi, nak. Jangan pergi dari rumah ini. Samuel menggeleng perlahan, senyum kecil muncul di wajahnya, senyum yang justru membuat air mata sang ibu semakin deras. Samuel nggak bisa tinggal di rumah yang bahkan nggak percaya sama Samuel, Ma. Samuel sayang sama Mama. Selalu. La mencium kening ibunya lama sekali seolah ingin mengukir kenangan itu selamanya. Lalu ia melepaskan pelukan itu dengan berat hati dan melangkah pergi. Tanpa koper, tanpa tas, tanpa harta apapun. Hanya pakaian yang melekat di tubuhnya dan hati yang hancur. Mama Naomi berteriak histeris. Kamu keterlaluan, Mas Cakra.
Isaknya menatap suaminya yang berdiri kaku. Kamu pasti akan menyesal suatu hari nanti. Kamu sudah menghancurkan aku. Dan putra kita. Papa Cakra hanya diam, wajahnya menegang, namun jemari tangannya bergetar menandakan penyesalan yang belum berani ia akui. Dengan tubuh gemetar, Mama Naomi berlari menaiki tangga menuju kamarnya di lantai 2. Ia membuka jendela balkon dan menatap ke arah halaman depan. Dari sana, ia melihat punggung Samuel yang perlahan menjauh, berjalan keluar dari gerbang rumah keluarga Abisaka hingga akhirnya menghilang di tikungan jalan. Dan di saat itu pula, tangisan Mama Naomi pecah sejadi-jadinya. Rumah besar itu yang dulu hangat oleh tawa keluarga, kini hanya menyisakan kesunyian dan sesal yang menggema di setiap dindingnya. Ruang tamu keluarga Abisaka malam itu terasa sunyi dan dingin. Papa Cakra duduk di sofa panjang dengan kepala menunduk. Suara langkah kaki dan teriakan Mama Naomi yang masih terdengar dari lantai 2 hanya membuat dadanya semakin sesak. Namun pria itu tetap diam, gengsi dan amarahnya masih menutupi hatinya yang mulai bergetar. Tangannya menggenggam lutut, menatap lantai tanpa fokus. Dalam hati, ia berbisik. Samuel pasti kembali. Samuel pasti balik. Dia anakku. Tanpa aku, tanpa uangku, dia nggak akan bisa bertahan lama di luar sana. Keyakinan itu yang membuat Papa Cakra tetap duduk tenang, menolak menahan kepergian Samuel. Ia berpikir ini hanya emosi sementara, bahwa Samuel akan sadar dan pulang dengan kepala tertunduk. Namun diam-diam, suaranya sendiri bergetar saat ia menarik napas panjang.